Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 573 Paviliun Penguasa Tianyao Fudo Miyoki. Tangan Kijie dengan cepat membentuk jejak satu demi satu, dan aura Buddha yang mengerikan melonjak dari tubuhnya, dan tubuhnya berwarna keemasan. Dalam sekejap, sosok Buddha yang agung dan perkasa muncul di belakang Kijie, seolah-olah Raja Ming masih hidup, kulit semua orang berubah drastis. Dengan munculnya patung Buddha, aura Kijie melonjak, memancarkan aura yang sangat menakutkan. Segel Raja Fudo Ming. Kijie berteriak lagi, membentuk segel Buddha dengan kedua tangan, dan patung Buddha Raja Ming melambaikan telapak tangannya yang besar. Yang sangat besar terkondensasi dalam kehampaan, dan kemudian telapak patung Buddha menekan sekelompok orang di istana Tianshan, dan segel Raja Fudo Ming yang mengerikan langsung menekan mereka. Dalam sekejap, ada semburan suara menderu di kehampaan, dan aura menakutkan dari Buddhisme dan Taoisme meletus sepenuhnya, dan segel Raja Fudo Ming menyelimuti mereka semua di dalamnya. Bum bum bum. Terjadi ledakan yang mengerikan, dan gelombang energi menakutkan menyapu ke segala arah seperti gelombang. Daniel juga diserang oleh energi ini, tubuhnya terhempas, dan dia memuntahkan seteguk darah. Daniel, lindungi dirimu dan relik, pergi. Bastian Han itu juga berteriak pada Daniel. Daniel bangkit dari tanah dan pergi dari sini dengan cepat. Setelah berjalan untuk waktu yang tidak diketahui, sebuah tim muncul di depan Daniel. Dalam tim ini, semuanya berpakaian putih. Ada kursi tandu di antara mereka, dan sesosok duduk di dalamnya. Karena kursi tandu itu dikelilingi tirai putih, wajah sosok itu tidak bisa terlihat jelas. Kamu siapa? Beraninya kamu menghalangi jalan Sakura sama? Sekelompok orang ini memandang Daniel yang berdiri di depan mereka, ekspresi mereka menjadi dingin. Saya. Daniel habis, dan dia dipengaruhi oleh energi kekuatan, tubuhnya terluka, darahnya mendidih, dan wajahnya terlihat sedikit pucat. Ledakan. Pada saat ini, salah satu pria berbaju putih bergerak, dan menjatuhkan Daniel ke udara di tempat, menyebabkan dia menyemburkan seteguk darah. Sekarang Daniel telah menghabiskan kekuatannya karena penggunaan segel 9 naga, dia belum pulih, dan dia tidak memiliki perlawanan sama sekali. Seteguk darah menyembur keluar, dan Daniel langsung pingsan. Ketika dia bangun lagi, dia mendapati dirinya berada di lautan bunga, dikelilingi oleh bunga-bunga cerah dengan berbagai warna, membuat orang merasa aneh. Di mana tempat ini? Ekspresi keraguan muncul di mata Daniel. Pada saat ini, sesosok cantik dengan sosok panas dan seksi, penampilan cantik dan halus, dan 3 titik di tubuhnya yang hanya ditutupi bunga muncul di depan Daniel. Sayang, kamu sudah bangun? Si cantik datang ke sisi Daniel dan berbicara dengan lembut, aroma seperti anggrek dan kasturi masuk ke lubang hidungnya. Kamu. Sayang, aku wanitamu, mari kita lepaskan diri kita sepuasnya di dunia bunga ini. Wanita cantik itu berbicara dengan suara lembut, kata-katanya membuat orang merasa bingung, dan Daniel tidak bisa menahan diri untuk tidak rileks, kekuatan bintang-bintang di tubuhnya menyembur keluar tak terkendali, seolah-olah dia tertarik oleh sesuatu. Bocor keluar dari tubuh Daniel. Pada saat ini, tubuh Daniel bergetar, dan 2 sinar cahaya keluar dari matanya, satu merah dan satu biru. Ledakan, teknik murid es dan api membombardir wanita cantik itu, dan segera sosoknya hancur dan menghilang seperti kaca, dan dunia bunga dan lautan semakin hancur. Detik berikutnya, Daniel melihatnya di sebuah kamar mewah, berbaring di tempat tidur, dan berdiri di depannya adalah seorang wanita cantik dan seksi. Pada saat ini, lawan memuntahkan seteguk darah, mundur tak terkendali, dan menatap Daniel dengan ekspresi terkejut di matanya. Bagaimana ini mungkin, kamu bisa menghancurkan ilusiku? Ternyata semuanya barusan adalah ilusi. Daniel berkata dengan ringan, menatap ke pihak lain dan berkata, siapa kamu? Apa yang ingin kamu lakukan padaku? Sayang, namaku Sakura Moon, kita bisa saling mengenal.
Si cantik menyeka darah dari sudut mulutnya, menunjukkan senyum cerah dan menawan, dan mendekati Daniel. "Jangan datang ke sini." Daniel menyipitkan matanya dan berkata dengan dingin. Tapi Ying Huayue ini tidak mendengarkan kata-kata Daniel, dan membungkuk. "Mata demensia." Daniel melemparkan Eye of Desperation, dan lingkaran ungu di matanya bersinar. Segera, mata Ying Huayue membeku, pupilnya membesar, dan dia terpesona. Daniel tidak berani tinggal terlalu lama, jadi dia segera bangun dan pergi dari sini. Dia merasa bahwa kekuatan wanita ini sangat menakutkan, dan dia juga ahli dalam ilusi, jelas bukan orang biasa. Setelah Daniel pergi, Ying Huayue sadar kembali, dan tatapan kaget muncul di matanya lagi. Kemampuan macam apa ini yang bisa mempengaruhi kewarasanku? Tapi energi dalam tubuh orang ini sangat kuat, sepertinya aku harus memberitahu guru. Sakura Moon bergumam pada dirinya sendiri, matanya berbinar. Daniel melarikan diri, dia menemukan tempat untuk bersembunyi dan mulai berkonsentrasi untuk memulihkan kekuatannya sendiri. Sehari berlalu dalam sekejap mata. Di Huaxia Yanjing, sebuah halaman kecil kuno penuh dengan berbagai bunga dan tumbuhan eksotis, yang semuanya merupakan berbagai bahan obat terkenal di sebuah ruangan di halaman kecil ini, terdengar seruan. "Feng Wu 9 Langit." "Ini bukan." Seorang lelaki tua dengan rambut beruban, wajah keriput, dan jubah putih menonton video Daniel melakukan tarian Phoenix untuk 9 surga di ponselnya, matanya dipenuhi keterkejutan. Ada juga seorang wanita muda yang berdiri di samping lelaki tua itu adalah Yun Yan Er, dan lelaki tua ini adalah kakeknya, Yun Xiu, pemilik pavilion Tianyao, dan juga salah satu dari 3 dokter nasional besar di Tiongkok. "Kakek, ada apa denganmu? Apakah ada yang spesial dari Phoenix Dance for Nine Heavens ini?" Yun Yan Er menatap Yun Xiu dan bertanya tanpa sadar. "Yan Er, kamu bilang dia adalah pemuda yang membantumu mengendalikan roh jahat di tubuhmu di Tianhai terakhir kali?" Yun Xiu menatap Yun Yan Er dan berkata, "Benar, itu dia, makanya aku tunjukkan video ini, kakek." "Apa ada masalah?" kata Yun Yan Er. "Untuk bisa mengendalikan roh jahat di tubuhmu, sepertinya hanya muridnya yang bisa melakukannya. Ini benar-benar takdir." Yun Xiu bergumam pada dirinya sendiri, matanya berbinar cerah. "Yan Er, perhatikan baik-baik gerakannya, dan beritahu aku jika ada sesuatu." Yun Xiu langsung. "Oke, kakek." Yun Yan Er mengangguk, dan berkata, "Ngomong-ngomong, kakek, Kakak Bastian juga berkata bahwa dia bisa menyembuhkan tubuh jahatku, tapi itu akan memakan waktu cukup lama. Jika putra ini benar-benar muridnya, tidak ada gunanya menyembuhkan tubuh Yinsa Anda. Dia adalah seorang guru, tetapi dia seperti manusia dewa." Yun Xiu, ada pandangan kekaguman dan kekaguman yang mendalam di matanya. Benar-benar tidak dapat dipercaya bagi orang lain untuk menunjukkan kekaguman seperti itu kepada seseorang. Bab 574. Bertarung. Di Tokyo, setelah lebih dari 10 jam latihan dan pemulihan, kekuatan Daniel telah kembali ke kondisi puncak. Hanya saja saya tidak tahu bagaimana kabar Bastian Han dan Kijie sekarang. Daniel hanya bisa pergi ke Liu Shengyi, tapi dia mendapat kabar buruk dari Liu Shengyi. Bastian Han dan Kijie ditangkap oleh anggota keluarga Musashi, dan Musashi Shangtian juga menyuruh Daniel untuk muncul di Menara Besi Kyoto malam ini untuk melawannya, jika tidak Bastian Han dan Kijie akan segera dibunuh. Jelas, Musang Shangtian ingin menggunakan kedua orang ini untuk memaksa Daniel keluar. "Kakak Bastian, demi keselamatanmu, kamu tidak boleh muncul, kalau tidak kamu mungkin dalam bahaya." Liu Shengjian memandang Daniel dan mengingatkan. "Tidak, aku harus pergi. Tidak ada yang bisa terjadi pada kedua orang ini." Daniel berkata dengan suara yang dalam, salah satu dari dua orang ini adalah pamannya sendiri, dan yang lainnya terlibat karena menyelamatkannya. Dia tidak bisa membiarkan mereka mengalami kecelakaan apapun yang terjadi, jika tidak, dia, Daniel, tidak akan dianggap laki-laki. "Aku akan pergi bersamamu." Aso datang, menatap Daniel dan berkata, "Tidak perlu, Tuan Ma, kamu sudah cukup membantuku, aku tidak ingin menyakitimu lagi. Hidup atau mati tergantung pada kehendak Tuhan."
Dan jika kamu ingin mengalahkanku, kamu tidak bisa mengandalkan dia. Daniel serius, dan cahaya seperti bintang bersinar di matanya. Salah satu tempat paling suci di Kyoto, Istana Kekaisaran. Di sebuah istana tempat tinggal keluarga kerajaan Jepang, Ziluo dan Fujikawa sedang duduk bersama. Kakak, ku dengar Musashi Shangtian akan menantang pacarmu di bawah menara Kyoto, apakah menurutmu pacarmu berani muncul dan setuju? Fujikawa menatap Ziluo dengan ekspresi lucu di sudut mulutnya. Ada cahaya di mata Ziluo, dan dia berkata, "Dia laki-laki saya tidak akan membiarkan dia mengalami kecelakaan." Kakak, kamu tidak perlu membohongi kami. Dengan karaktermu, bagaimana kamu bisa menyukai bocah wasia itu? Ini hanya alasan yang kamu gunakan untuk membohongi ibumu dan Musashi Shangtian. Namun, saya menyarankan Anda untuk tidak menyia-nyiakan pikiran Anda dengan sia-sia. Anda dan Musashi Shangtian ditakdirkan untuk bersama. Ini adalah pemandangan yang ingin dilihat oleh ayah dan keluarga Musashi. Fujikawa berkata dengan ringan. Ini adalah gambar yang ingin kamu lihat. Ziluo melirik Fujikawa. Tentu saja, sebagai adik laki-laki saya berharap Anda dapat menemukan pria yang baik. Dan Musashi Shangtian adalah yang paling cocok. Fujikawa tersenyum. Jangan khawatir, keinginanmu tidak akan pernah terwujud, dan aku tahu apa yang kamu inginkan, aku hanya bisa mengatakan satu hal, itu tidak mungkin. Ziluo mengatakan sesuatu dengan wajah dingin, bangkit dan meninggalkan istana. Setelah Ziluo pergi, ada pandangan aneh di mata Fujikawa. Saat malam tiba, menara Kyoto yang semula ramai di malam hari, tampak luar biasa sepi malam ini. Di bawah menara besi, Musashi Shangtian mengenakan seragam latihan hitam, dengan wajah dingin dan sombong, memancarkan temperamen yang luar biasa. Dan di menara besi di belakangnya, Bastian Han dan Kijie diikat padanya, wajah mereka pucat, dan tubuh mereka dipenuhi bekas luka. Juga sekelompok tuan dari keluarga Musashi yang berdiri di sekitar. Tuan, apakah anak itu akan datang? Seorang anggota keluarga Musashi memandang Musashi Shangtian dan berkata tanpa sadar. Tidak, potong dua orang ini dan beri mereka makan anjing. Musashi Shangtian dengan dingin, niat membunuh muncul di matanya. Berani memotongnya dan memberi mereka makan untuk anjing, aku berjanji kamu akan dipotong dan diumpankan ke serigala. Kejam meledak dari udara tipis, dan di malam yang gelap, sosok Daniel perlahan berjalan keluar, diikuti oleh Liu Shengyi dan Liu Shengjian bersaudara. Awalnya Daniel tidak ingin mereka datang, tapi kedua dari mereka bersikeras untuk mengikuti. Sepertinya kamu sangat berani, dan kamu benar-benar berani datang. Musang Shangtian melirik Daniel dan mencibir. Karena kamu ingin menantangku, bagaimana mungkin aku tidak datang dan memenuhi keinginanmu? Daniel berkata dengan acuh tak acuh. Kamu salah. Aku tidak menantangmu. Kamu tidak memenuhi syarat untuk menantangku. Hanya saja kamu membunuh keluarga Musashiku. Sebagai tuan muda dari keluarga Musashi, tentu saja aku harus melakukan sesuatu. Aku akan membawamu hari ini, darah untuk memperingati jiwa-jiwa yang mati dari keluarga Musashi saya. Musashi Shangtian muntah dengan dingin. Jika kamu ingin membunuhku, kamu tidak memenuhi syarat. Daniel menjawab dengan dominan, dengan niat bertarung yang menakutkan di matanya, seni tubuh hegemoni bintang 9 di tubuhnya diaktifkan, dan kekuatan bintang-bintang dengan panik menyembur keluar dari 4 titik akupuntur utama, bintang-bintang bersinar, dan mendominasi momentum dilepaskan-lepaskan. Saat ini, sekelompok orang lain muncul di sini, itu adalah Putri Ziluo. Putri Ziluo, apakah kamu di sini untuk menghentikanku? Musashi Shangtian melirik Ziluo, dan warna aneh muncul di matanya. Aku bilang dia favoritku. Ziluo berkata dengan suara yang dalam. Tapi dia membunuh keluarga Musashi saya, dia harus mati hari ini, tidak ada yang bisa menghentikannya. Musashi Shangtian mendominasi. Musashi Shangtian, kamu. Kilatan kemarahan melintas di mata Ziluo saat dia menatap Musashi Shangtian. Putri Ziluo, kamu tidak perlu ikut campur dalam masalah ini, biarkan aku dan dia menyelesaikannya sendiri, tidak mudah baginya untuk membunuhku. Daniel berkata dengan acuh tak acuh. Bocah sombong, ku dengar kamu memiliki senjata ampuh di tanganmu.
Malam ini aku benar-benar ingin melihat seberapa kuat senjata ini. Musashi Shangtian berteriak dingin, dan aliran energi sejati yang kuat keluar dari tubuhnya, dan aura di tahap tengah keadaan energi terkondensasi benar-benar dilepaskan, memancarkan kekuatan dan mendominasi. Karena kamu ingin melihatnya, maka aku akan membiarkanmu melihatnya, semoga kamu tidak menyesalinya. Daniel mendengus dingin, membalik telapak tangannya, dan segel 9 naga muncul di tangannya, memancarkan aura mementingkan diri sendiri. Segel 9 naga penindasan. Daniel berteriak keras, dan kekuatan di tubuhnya mengalir ke segel 9 naga dengan gila-gilaan. Tapi kali ini Daniel tidak membiarkan semua kekuatan bintang di tubuhnya mengalir ke segel 9 naga, dan menyimpan sebagian darinya. Boom! Segel 9 naga melepaskan paksaan besar, cahaya keemasan bersinar, dan yang dikendalikan oleh Daniel bergegas menuju Musang Shangtian secara langsung. Itu benar-benar bukan senjata biasa. Musang Shangtian merasakan aura yang dilepaskan oleh segel 9 naga, pupilnya membeku, dan kilatan kecemerlangan melintas di matanya. Keluar dengan pisau iblis. Musashi Shangtian tiba-tiba, aura berdarah yang mengerikan keluar dari tubuhnya, dan pedang yang berkilauan dengan cahaya berdarah muncul di tangannya. Pedang dilepaskan, kehampaan segera diisi dengan aura berdarah yang kuat, seolah-olah pisau itu ternoda oleh darah orang yang tak terhitung jumlahnya, memberi orang perasaan yang sangat kuat dan ganas. Pedang Iblis Muramasa. Melihat pedang di tangan Musashi Shangtian, yang dipenuhi dengan aura berdarah yang kuat, corak Liu Xingjian dan Ziluo berubah, dan ekspresi kaget muncul di mata mereka. Bab 575. Pedang Iblis Muramasa. Aku tidak berharap dia mengendalikan saber Iblis Muramasa. Kakak Bastian, kamu harus berhati-hati. Liu Xingjian menatap Daniel dengan ekspresi serius dan mengingatkannya. Pedang Iblis Muramasa terlihat seperti senjata ampuh. Daniel menatap pedang di tangan Musashi Shangtian. Di bawah matanya yang tembus pandang, dia menemukan bahwa tubuh pedang itu mengandung darah dan kebencian yang sangat kuat. Jelas, pedang ini telah melahap roh banyak orang. Darah bahkan lebih jahat daripada Ming Hong Dao-nya. Pedang Iblis Muramasa ini adalah pedang iblis nomor 1 di Dongpu. Kekuatannya menakutkan. Yang paling penting adalah karena terus melahap darah orang, kekuatan pedang iblis ini akan terus meningkat. Sangat menakutkan. Jadilah hati-hati. Liu Xingjian menjelaskan. Aku melihat apakah pedang iblisku lebih kuat hari ini, atau segel persegimu lebih kuat. Boom. Musashi Shangtian maju selangkah, memegang saber iblis Muramasa, dan menebas dengan ganas pada segel 9 naga. Bilah pisau iblis berwarna darah bersinar terang, lingkaran cahaya berwarna darah bersinar, dan ada gelombang jeritan dari hantu, dan aura berdarah tak berujung langsung membungkus segel 9 naga, meledak dengan kekuatan yang menakutkan. Boom! 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 Serangkaian ledakan terdengar, dan cahaya segel emas dan cahaya pedang berwarna darah semuanya mekar, membuat malam tampak bersinar, dan riak energi yang dihasilkan oleh tabrakan kedua senjata semuanya dilepaskan, dan tanah di sekitarnya inci demi inci meletus. PFFT. PFFT. Baik Daniel dan Musashi Shangtian mundur lagi dan lagi, memuntahkan seteguk darah, dan wajah mereka pucat. Cahaya menghilang, dan energinya menghilang. 9 naga kembali ke tangan Daniel, dan semuanya kembali tenang, tetapi kekosongan tempat kedua senjata bertabrakan membentuk ruang hampa. Musang Shangtian menatap Daniel dengan kilatan dingin di matanya, memegang pedang iblis Muramasa di tangannya, melepaskan roh jahat darah. Tubuhnya terluka parah, dan Bastian Han, yang dikendalikan di menara besi, terlihat sangat bermartabat, matanya penuh kekhawatiran dan dia memandang Daniel di bawah, tetapi biksu kecil Kijie di sampingnya terlihat sangat tenang. Kamu tidak perlu terlalu khawatir, dermawan Bastian memiliki berkah besar dan bintang kehidupan yang kuat, jadi tidak akan terjadi apa-apa. Kijie mengatakan sesuatu, dan mata Bastian Han berkedip. Nak, senjatamu sangat kuat, tapi karena aku telah melihatnya sekarang, itu hanya milikku. Aku tidak menyangka rezeki nomplok sebesar ini hari ini. Musashi Shangtian meledak karena ngeri, tubuhnya meledak,
dan dia mengayunkannya ke arah Daniel dengan pedang iblis Muramasa di tangannya. Daniel menyingkirkan segel 9 naga, memanggil Ming Hong Dao, dan mengerahkan sisa kekuatan di tubuhnya untuk bertarung dengannya. Ledakan. Pisau jahat nomor 1 Cina bertabrakan dengan pisau iblis nomor 1 Dongying, meledak dengan energi yang menakutkan. Jempol. Daniel mundur lagi dan lagi, wajahnya pucat, dan noda darah keluar dari sudut mulutnya. Biarkan esensi darahmu dikorbankan untuk pedang iblis hari ini. Musashi Shangtian berteriak keras, matanya menembak dengan niat membunuh, dan sabre iblis Muramasa di tangannya melepaskan cahaya berdarah yang menakutkan, dan menebas Daniel lagi. Daniel hanya bisa terus mendesak seni tubuh hegemon bintang 9, mengerahkan semua kekuatan bintang dan kekuatan tubuh untuk meledak, dan meledak dengan pisau Ming Hong di tangannya. Kedua pedang yang sangat kuat itu bertabrakan lagi, dan nyala api berkobar, dan aliran udara di sekitar mereka dimusnahkan satu demi satu. Transformasi iblis darah, melahap kuartet. Musashi Shangtian dengan tegas, sabre iblis Muramasa di tangannya meletus dengan cahaya berwarna darah yang menakutkan, yang menyebar dengan cepat, langsung menyelimuti Daniel. Melihat pemandangan ini, corak Liu Shengyi, Liu Shengjian dan Bastian Han berubah, dan warna aneh muncul di mata Ziluo di kejauhan. Saat ini, Daniel hanya merasa bahwa pemandangan di sekitarnya berubah. Dia berada di dunia berwarna darah, dikelilingi oleh energi darah yang kental, dan ada genangan darah di depannya, memancarkan darah kental. Bau darah yang kental. Apakah ini ilusi lagi? Daniel melihat sekeliling dan bergumam pada dirinya sendiri. Nak, kamu sekarang secara sadar berada di pedang iblisku, jadi kamu siap menjadi korban makanan untuk pedang iblisku. Musashi Shangtian datang dari ruang berwarna darah ini, dan kemudian energi darah di sekitarnya mengembun menjadi monster berwarna darah, bergegas menuju Daniel dengan gila. Bang bang bang. Daniel dengan cepat mengayunkan pisau Ming Hong untuk membunuh semua monster berdarah ini. Hanya saja monster berdarah ini sepertinya mengalir terus-menerus, dan Daniel merasa bahwa esensi dan darah di tubuhnya terus-menerus menghilang, seolah ditelan oleh sesuatu, membuatnya merasa semakin lemah. Mati, melahap. Suara ganas dan gila Musang Shangtian terdengar, dan darah di sekitarnya mengalir deras ke arah Daniel, dan esensi darah di kolam darah juga mendidih dengan hebat. Pada saat ini, Daniel terbang menuju kolam darah benar-benar tak terkendali, dan seluruh tubuhnya jatuh ke dalam kolam darah yang penuh dengan esensi dan darah, dan energi yang kuat diproduksi di kolam darah untuk ditelan menguras esensi dan darah dari tubuh Daniel. Hum. 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 Namun, ketika terjadi perubahan, 4 titik akupuntur utama di tubuh Daniel meraung lagi, dan kekuatan melahap yang kuat dihasilkan lagi. Setelah itu, alih-alih diserap, esensi darah di tubuh Daniel tidak diserap, tetapi esensi darah di kolam darah mengalir ke tubuh Daniel dengan panik, semuanya mengalir ke 4 titik akupuntur utama, dan pada saat yang sama. Lubang besar kelima, titik akupuntur Haikyo, bergegas pergi. Dan perubahan ini jelas tidak diharapkan oleh Musashi Shangtian, ketika dia merasa kekuatan pedang iblis melemah, ekspresinya berubah drastis. Bagaimana ini bisa terjadi? Musashi Shangtian dipenuhi keterkejutan. Segera, setengah dari esensi darah besar di kolam darah hampir diserap, dan lubang terbesar kelima di tubuh Daniel dibuka oleh esensi darah ini. Pada saat ini, mutasi terjadi lagi, dan esensi serta darah yang mengalir ke tubuh Daniel tidak lagi mengalir ke titik akupunturnya, melainkan mengalir ke mata di otaknya. Semua esensi darah yang penuh dengan roh jahat ini mengalir ke mata Daniel. Ah! Daniel menjerit kesakitan, merasa seolah-olah matanya akan meledak. Saat ini, matanya sudah dipenuhi darah, seolah berdarah dan robek, terlihat sangat menakutkan. Dalam sekejap mata, semua esensi darah yang tersisa di kolam darah diserap oleh mata Daniel, dan matanya menjadi sangat merah darah, dan mata itu terlihat sangat menakutkan. Daniel menahan rasa sakit yang lebih parah lagi, merasa matanya akan meledak. Boom! Boom! Pada titik tertentu, 2 sinar berdarah keluar dari mata Daniel, membombardir dunia berdarah,
memusnahkan semua darah di tempat. Segera setelah itu, 2 pusaran berdarah muncul di pupil mata Daniel yang berdarah, dan pusaran ini memiliki perasaan melahap dunia. Detik berikutnya, semua energi darah di ruang berdarah ini mengalir menuju pusaran di mata Daniel. Dalam waktu kurang dari 10 detik, dunia energi darah ini runtuh, dan semua energi darah ditelan oleh matanya.